Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaftar Syahrir dan saya di sini akan menjelaskan tentang tutorial UAS manajemen data. Ya, sebelum kita memulai membahas, perlu diketahui bahwa soal jawaban dan file PDF di video ini bisa diakses melalui bank soal Hima MBTI. Linknya bisa dicek di deskripsi box di bawah. Week 8 membahas tentang strong and weak entity. Strong entity itu biasa disebut dengan entitas yang independen atau bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang weak entity adalah entitas yang harus bergantung pada entitas yang strong atau dependent nama lainnya. Nah, contohnya yang ini. Dua ini. Ada building dan apartemen. Nah, kita bisa mengidentifikasi nih. Kalau yang building ini termasuk dalam strong entity, sedangkan yang apartemen itu adalah weak entity. Alasannya adalah kalau apartemen ini tidak bisa berdiri tanpa adanya bangunan. Sedangkan kalau bangunan bisa berdiri tanpa adanya apartemen. Nah, itu logika dasarnya ya. Dalam penggambarannya, strong entity menggunakan satu garis segi 4, sedangkan untuk yang weak entity menggunakan dua garis rectangle. Dan juga ada kalau untuk yang weak entity itu ada yang namanya total participation yang di garis 2 ini yang menghubungkan antara weak entity dengan relationnya menuju ke strong entity. Nah, yang total participation ini adalah indikator bahwa suatu entitas tersebut harus berhubungan dengan entitas lainnya. Nah, kalau misalnya dari relationship ke strong entity-nya itu namanya partial participation. Contohnya itu, setiap kamar apartemen itu harus berada di dalam bangunan, sedangkan tidak semua bangunan itu harus dipenuhi dengan apartemen. Nah, setelahnya kita menuju ke relasi ya, jenis-jenis relasi. Nah, yang ini udah kita bahas di UTS kemarin, nah kita bahas sekarang lagi. Yang pertama ada one to one. Hubungan ini menunjukkan bahwa suatu baris entitas hanya bisa berhubungan dengan entitas yang lainnya hanya satu. Untuk one to any, satu entitas hanya bisa berhubungan dengan lebih dari satu entitas yang lain. Sedangkan many to many, banyak entitas bisa berhubungan dengan banyak entitas yang lain juga. Nah, yang pertama contohnya untuk one to one. Jabatan ketua OSIS SMA 1 hanya bisa dipegang oleh satu orang. Nah, untuk one to many, Telkom University memiliki lebih dari 7.000 mahasiswa. Nah, Telkom University ini kan satu. Nah, untuk 7.000 mahasiswa itu entitas lain yang lebih dari satu, berarti many. Nah, sedangkan untuk contoh yang terakhir, hampir semua motor memiliki lebih dari satu lampu. Hampir semua, berarti kan lebih dari satu. Dan lebih dari satu lampu, berarti many juga. Ini untuk pemanasannya ya. Temukan relationship dari pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, Badu memiliki banyak kendaraan di rumahnya, seperti mobil, motor, dan sepeda. Nah, kita harus identifikasi nih. Entitas pertama adalah Badu. Badu itu berarti hanya satu orang. Sedangkan kendaraannya itu lebih dari satu, berarti many. Jadi, relationship-nya adalah one to many. Ya, yang nomor dua, hampir semua rumah memiliki lebih dari satu pintu. Hampir semua rumah, berarti dia many. Lebih dari satu pintu, berarti many juga. Hubungannya many to many. Yang nomor tiga, semasa hidupnya, B.J. Habibie hanya memiliki satu istri. Yang entitas pertama itu adalah B.J. Habibie, dan yang entitas kedua adalah satu istri. Berarti one to one. Soal keempat, Singgi dan Dimas bermain FIFA di laptop milik Dimas. Jawabannya adalah many to one, karena Singgi dan Dimas itu dikelompokkan ke dalam satu entitas, sedangkan laptopnya itu hanya satu. Soal terakhir, Singgi dan Dimas bermain FIFA secara online di laptop mereka masing-masing. Nah, ini agak tricky ya. Ada hubungannya sama yang nomor 4 tadi. Tadi kan Singgi dan Dimas, berarti many orangnya. Bermain FIFA secara online di laptop mereka masing-masing. Berarti laptopnya itu lebih dari satu kan? Nah, oleh sebab itu hubungannya adalah many to many. Oke, kita masuk ke week 9, yaitu normalisasi. Normalisasi itu sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengurangi karakteristik data yang tidak lagi diperlukan atau data redundancy. Nah, salah satu contoh dari data redundancy adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita punya tabel nih, isinya role name, branch, hot, dan office style. Nah, isi dari hot ini semuanya Mr. X untuk setiap role nya nih, 401, 402, 403, 404. Office style-nya juga sama. Nah, data yang sama ini salah satu termasuk dari data redundancy. Oke, seperti yang telah kita jelaskan tadi,
Tujuan dari normalisasi adalah untuk menghilangkan data redundancy. Dengan menghilangkan data redundancy tersebut, maka kita akan lebih mudah mengekstrak informasi yang terdapat pada data tersebut. Nah, setelah normalisasi ada lagi nih namanya denormalisasi, yaitu kebalikannya dari normalisasi, yaitu data yang sudah kita normalisasi yang mudah kita cerna, kita balikin lagi menjadi data yang susah kita cerna. Tujuannya itu untuk mempermudah pemanggilan kembali atau retrieval data. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan normalisasi, yakni first normal form, second normal form, third normal form, Boyce and Codd normal form, dan yang terakhir fourth normal form. Functional dependency. Functional dependency atau yang biasa kita sebut dengan dependensi saja adalah suatu bentuk ketergantungan antar beberapa entitas terhadap primary key. Contohnya di tabel ini, ada tabel name, nama mahasiswa, fakultas, dan angkatan. Primary key dari tabel ini adalah name. Jadi, jika kita ingin mencari Agus, jika kita memasukkan fakultas saja, maka akan terjadi sebuah redundancy, yaitu ada beberapa nama yang namanya sama dan berada di fakultas yang sama, yaitu Agus, ada juga namanya Agus siapa gitu, tapi di FEB juga. Jadi kan susah kita mencarinya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus memasukkan name-nya saja, yaitu primary key yang tidak dimiliki oleh mahasiswa lain, yaitu unique. Jadi kita mencari name-nya saja, maka semuanya data-datanya akan terlihat. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, normalisasi ini dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, saya akan menjelaskan dari first normal form hingga ke third normal form. Nah, dalam first normal form ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu, setiap kolom harus berisi satu nilai. Yang kedua, setiap kolom harus memiliki tipe nilai yang sama. Yang ketiga, setiap kolom harus mempunyai nama yang unik. Nah, yang keempat, urutan data yang tersimpan tidak harus berurutan. Jadi boleh acak deh, tidak harus sesuai alfabetis atau gimana. Oke, ini untuk contohnya. Di sini ada tabel yang amburadul ya. Di sini ya, sudah saya kasih tanda untuk yang letak kesalahannya di mana saja. Oke, kita bahas yang pertama yang ini, yang warna oranye ini. Di sini dia telah menyalahi dari tahap pertama, yaitu setiap kolom itu harus berisi satu nilai. Di sini kan ada dua nilai nih. Maksud nilainya ini adalah Bagas dan Adit. Jadi kita harus memilih antara Adit saja atau Bagas saja yang akan kita masukkan ke dalam kolom tersebut. Oke, yang kedua, yang kolom berwarna hijau ini tidak memiliki tipe nilai yang sama. Tipe nilai yang sama dalam konteks ini adalah sistem penanggalannya. Di sini ada yang 2803/2009, 31,1,2003, 5/11/2011. Jadi untuk memperbaikinya kita harus memilih salah satu di antara ketiga jenis penanggalan tersebut. Yang mana saja boleh, asal harus sama semua. Oke, yang terakhir di sini kelihatan jelas untuk yang warna biru, dua nama tabel yang sama. Ya, ini tidak boleh ya, ada nama dan nama. Jadi harus dibedakan nama apa saja dan nama mahasiswa misalnya atau nama pemilik atau apalah itu. Oke, setelah kita mengetahui kesalahannya di mana dan telah memperbaikinya, maka tabelnya akan menjadi seperti ini. Yang biru ini menjadi nama mobil dan nama pemilik untuk membedakan namanya. Terus, untuk yang Bagas ini dan Adit, kita hanya memilih satu dari nilai ini saja. Bagas atau Adit, jadi Bagas. Dan sistem penanggalannya jadi sama ya, 28/03/2009. Second normal form. Syarat yang diperlukan untuk menggapai second NF adalah yang pertama, tabel harus berada di dalam first normal form, dan yang kedua, tidak terdapat partial dependency. Nah, partial dependency itu sendiri adalah ketergantungan data pada salah satu primary key. Namun primary key tersebut tidak dapat sepenuhnya mendefinisikan informasi yang diinginkan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kita punya tabel subjek yang terdiri dari subject ID dan subject name. Subject ID ini adalah primary key-nya. Yang pertama itu Java, yang kedua C++, tiga itu PHP. Kita punya tabel kedua, yaitu tabel score. Tabel score ini terdiri dari score ID, student ID, subject ID, marks, sama teacher. Untuk student ID ini menunjukkan identitas mahasiswa yang keberapa, dan marks ini adalah jumlah soal yang harus dikerjakan. Nah, subject ID ini balik ke yang tabel pertama tadi. Ingat yang subjek 1 itu ke Java kan, berarti teachernya itu Java teacher. Yang subjek kedua
itu C++. Oke. Nah, untuk student ID dan subject ID ini termasuk dari candidate key. Candidate key itu sendiri adalah jumlah minimal atribut yang bisa menjelaskan informasi secara unik. Candidate key ini bisa terdiri lebih dari satu atribut, yaitu student ID dan subject ID. Itu bisa menjadi primary key. Tidak cuma satu saja, antara student ID saja atau subject ID saja. Jadi bisa keduanya menjadi primary key dalam tabel tersebut. Penerapannya dalam tabel ini adalah jika kita ingin mencari mark mahasiswa yang memiliki student ID-nya 10. Contohnya gitu, student ID-nya 10, marksnya berapa? Kan kita berarti kita tidak bisa mencarinya kan, karena terdapat dua subjek yang berbeda untuk marks yang berbeda pula. Nah, oleh karena itu, kita harus menggunakan subject ID untuk lebih menerangkan mana subject ID untuk student ID yang 10. Jika kita melihat tabel skor, kolom teacher hanya bergantung pada subject ID seperti yang telah saya jelaskan tadi. Tadi kita telah mengetahui bahwa candidate key pada tabel skor adalah student ID dan subject ID. Namun kolom teacher ini hanya bergantung pada subject ID. Nah, ketergantungan pada salah satu saja bukan keduanya dari primary key ini ialah yang disebut dengan partial dependency. Cara untuk menghilangkan partial dependency yang terdapat pada tabel kedua tadi adalah dengan memindahkan tabel teacher yang bermasalah tersebut ke tabel pertama, yaitu tabel subject ID. Nah, dengan memindahkan tabel tersebut, kita akan mendapatkan tabel kedua yang tidak memiliki partial dependency. Lanjut ke third normal form. Syarat yang diperlukan untuk mencapai third NF adalah tabel itu harus berada dalam second NF dan tidak terdapat transitive dependency. Transitive dependency itu sendiri adalah ketergantungan dari suatu atribut pada atribut lain yang bukan merupakan primary key, jadi ke atribut yang biasa saja. Contohnya seperti ini. Kita punya tabel yang pertama ini, score ID, student ID, subject ID, dan marks isinya. Nah, kita akan menambahkan exam name sama total mark, jumlah soal sama nama ujian yang akan diikuti oleh mahasiswa, dan akan menjadi seperti ini. Tinggal ditambahin aja di kanannya ini ya. Setelah menambahkan dua atribut ini ke dalam tabel yang tadi, kita harus mengidentifikasi bahwa exam name ini bergantung pada subject ID dan student ID. Contohnya begini, mahasiswa teknik itu hampir tidak mungkin mengerjakan ujian manajemen sumber daya manusia karena subject ID sama student ID-nya sudah ada. Jadi tidak mungkin tertukar. Begitupun mahasiswa manajemen tidak mengerjakan algoritma pemrograman, dia tidak akan tertukar gitu. Nah, tapi kalau yang total marks ini beda. Total marks ini kan bergantung pada nama mata kuliah yang dikerjakan. Jadi kan setiap mata kuliah itu berbeda-beda jumlah soalnya. Nah, jadi oleh sebab itu total marks ini bergantung pada exam name. Masalahnya di sini, exam name itu bukanlah composite key ataupun primary key. Dia hanya atribut biasa. Itulah yang disebut dengan transitive dependency atau ketergantungan pada suatu atribut yang bukan merupakan primary key. Cara untuk menghilangkan transitive dependency tersebut adalah dengan membuat atribut baru, yakni exam ID. Nah, di exam ID inilah yang akan menggantikan peran dari exam name dan total marks di tabel pertama ini. Contohnya seperti ini. Ini untuk yang tabel score, yang tadi yang ada score ID, student ID, subject ID, marks. Nah, yang tadi kita ganti jadi exam ID. Untuk exam ini sama total marks-nya itu kita ganti ke exam ID. Nah, kita buat tabel lagi nih untuk tabel exam. Primary key-nya di exam ID. Nah, di dalam exam ID ini ada exam name sama total marks. Jadi kita di tabel pertamanya hanya tinggal memasukkan angka 1, 2, 3. Nah, dengan angka ini kita akan mendapatkan informasi tentang exam name dan total marks-nya tersebut. Lanjut ke week 10, yaitu materi tentang SQL command. Seperti yang telah kita ketahui, SQL atau Structured Query Language adalah program bahasa yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data di dalam DBMS. Nah, ada beberapa istilah di dalam SQL tersebut. Constraint digunakan untuk membatasi tipe data apa saja yang bisa masuk ke dalam tabel. Tujuannya itu adalah untuk memastikan akurasi dan ketepatan data di dalamnya. Nah, ini adalah beberapa constraint yang sering digunakan dalam SQL. Yang pertama adalah not null. Not null itu berarti tidak ada nilai. Berarti itu null itu mengharuskan data tersebut memiliki informasi atau nilai. Ini contoh kita buat create table person. Pertama ID-nya itu not null. Nih, sifatnya ID ini harus not null. Last name juga not null, first name not null. Jadi tidak boleh kosong data yang ini.
Yang kedua ada unique. Unique itu membuat atribut tersebut unik dan tidak dimiliki entitas lain. Pertama sama kita buat creatable person, ID, last name, first name, age. Nah, kita harus membuat nih yang mana yang untuk menjadikan data yang unik, yaitu ID. Jadinya caranya itu untuk yang paling bawah kita buat unique itu dalam kurung atribut mana yang mau dijadikan unique, berarti ID sini. Yang ketiga ada primary key. Primary key itu adalah atribut yang tidak dimiliki entitas lain. Nah, perbedaannya dengan unique adalah unique key itu boleh bersifat null, sedangkan primary key ini harus not null. Sama kayak tadi, creatable person, ID, last name, first name, age. Nah, paling bawah itu ada keterangan primary key. Dalam kurungnya itu atribut mana yang akan kita jadikan primary key, yaitu ID. Yang keempat ada foreign key. Nah, foreign key ini adalah atribut yang digunakan untuk menghubungkan dua entitas. Untuk foreign key di tabel order ini ada person ID. Nah, yang pertama kan kita sudah kasih tahu dari tadi itu yang order ID itu menjadi primary key contohnya. Nah, untuk foreign key itu person ID. Nah, setelah kita tulis foreign ID, foreign key, person ID, kita harus menunjukkan reference-nya. Reference itu yaitu referensi dari entitas mana atribut ini digunakan. Jadi person ID ini ada di tabel person. Nah, setelah itu ada check. Constraint ini digunakan untuk membatasi nilai yang ada pada entitas. Nah, contohnya ini di tabel person ini kita ingin membuat umur warga tersebut harus 18 tahun atau lebih. Pertama, kita mau creatable dulu yang person, ID-nya, last name, first name, sama age. Nah, setelah itu kita akan membuat check. Check itu yang kayak tadi, terus dalam kurung age. Age itu atribut mana yang akan kita gunakan. Setelah itu kita kasih keterangan lebih dari sama dengan 18. Nah, dengan menambahkan constraint ini nih, kita akan mendapatkan warga yang lebih atau sama dengan 18 tahun. Yang terakhir ada alter table. Constraint ini digunakan untuk menambahkan, menghapus, atau mengubah kolom yang ada pada table. Nah, untuk komen pertamanya itu semuanya sama. Alter table, alter table, alter table. Table ini entitas mana yang akan kita gunakan. Untuk menambahkan kolom, kita menggunakan add, column name-nya itu apa, dan data type apa yang akan kita gunakan. Kayak misalnya integer kah, varchar kah, sama jumlah maksimum kata-katanya, hurufnya. Setelah itu untuk menghapus kolom, kita pakai drop kolom. Untuk mengubah kolom, kita pakai modify kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di KAJI di tutorial matkul manajemen data. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai SQL join. Sebenarnya apa sih SQL join itu? Dari bahasanya sendiri, SQL join adalah join yang diterapkan pada SQL. Jadi nanti di SQL itu ada yang namanya join. Nah, join itu apa sih? Join itu adalah cara untuk menghubungkan data yang diambil dari beberapa tabel melalui sebuah kolom yang menghubungkan mereka. Ada kolom yang menghubungkan mereka. Simpelnya gini. Gini dulu aku gambarin tabel. Nah, masuk ke contoh. Semisal saya ingin menghubungkan tabel nomor telepon dengan tabel alamat berdasarkan nama seseorang. Contohnya ya, berikan saya alamat dan nomor telepon seseorang yang bernama Badu. Ini. Jadi misal di sini itu ada namanya tabel alamat. Tabel alamat sama nomor telepon. Nah, meskipun kedua tabel ini berelasi, emang berelasi. Ada misal di kolomnya ada yang nama, ada yang sama ya recordnya, yaitu nama gitu. Tapi isinya berbeda. Maaf tulisannya jelek ya. Nama ini N ya. Di sini berkhusus pada alamat, di sini berkhusus pada telepon. Nah, ini kan perumpamaan ya. Ini perumpamaan. Gak mungkin juga gitu ada tabel isinya alamat sama telepon gitu. Pasti adanya customer, pengguna yang isinya ada alamat sama telepon. Ini kan perumpamaan. Nah, meskipun tabel ini berelasi, nggak bakal sulit dong buat ngambil datanya gitu. Ngambil data dari kedua tabel ini gitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita pakai SQL join. Jadi nanti di sini dapat diambil alamat dan nomor telepon
di sini diambil pakai SQL join, di mana alamat dan telepon yang diambil ini dengan nama Badu. Seperti itu. Buat nanti lengkapnya kayak gimana SQL join bakal dibahas di slide-slide berikutnya. Intinya join itu menghubungkan data yang diambil dari beberapa tabel di mana terdapat kolom yang dapat menghubungkan mereka. Gitu. Terus mengapa join itu penting? Join itu memungkinkan kita untuk mengambil data dari beberapa tabel hanya dengan satu query. Ya. Kalau yang nggak tahu query itu seperti kodingannya, sintaks SQL-nya seperti itu. Jadi kodingan yang ada di database di SQL itu adalah query. Misalnya ya kayak select where kayak gitu-gitu ya, dibahas di slide selanjutnya juga. Sehingga penerapan relational database, ya, relational database yang udah dibahas pas UTS kemarin atau hubungan antar tabel dapat terlaksana dengan baik dan tidak hanya mengandalkan satu tabel saja. Nah, nanti semisal ada perumpamaannya, kenapa kok ini kok dianggap baik sih? Ada join itu kenapa kok dianggap baik ini? Kalau misalnya kita ada misal tadi tabel alamat sama teleponnya, bisa sebenarnya dijadikan satu tabel, tapi ini terlalu simpel contohnya. Contohnya ada beberapa tabel gitu ya, dijadikan satu tabel, jadi tabelnya nggak ada banyak, cuma satu tabel, nanti ngambil informasi dari tabel ini aja gitu. Tapi itu sama sekali tidak efektif dan kemungkinan redundansi datanya sangat besar. Intinya tidak efektif, makanya kalau misalnya mengambil data hanya dari satu tabel itu tidak baik. Jadi kita bikin banyak tabel dan nanti dinormalisasi pasti juga ya, dipecah-pecah jadi banyak tabel karena itu lebih efektif juga gitu. Nanti datanya diambil dari beberapa tabel ini gitu. Gitu. Lanjut. Nah, untuk dasar-dasar SQL sendiri ya, di sini itu ada lebih ke tipe ya. Tipe datanya. Ada tipe integer, decimal, char, varchar, text, date. Itu disesuaikan sesuai dengan data yang akan dipakai dan jenis datanya. Nanti kira-kira apa? Misalnya untuk umur, oh cukup integer saja gitu bisa. Integer menyimpan nilai numerik dalam kisaran segini. Desimal menyimpan nilai desimal dengan presisi yang tepat. Dan pasti kalau kita menemukan value yang dia itu ada koma-komanya 1,0 kok 0 ya terserah 1,5 lah mungkin 2,3, nah itu kita pakai desimal pasti ya. Terus char menyimpan string dengan panjang tetap dengan ukuran maksimum 255, varchar string panjang variabel dengan ukuran maksimum 65.535 karakter, teks ya sama menyimpan tapi dia string ya, ukuran maksimumnya 65535, terus d. Nah ini kan penjelasannya hampir sama nih, varchar sama teks. Nah, bakal aku overview singkat. Perbedaannya adalah varchar ini merupakan gabungan antara variabel dengan karakter. Jadi dia itu juga bisa inputan bertipe variabel juga bisa. Di teks pun, kalau di teks nggak bisa, dia lebih kecil lingkupannya seperti itu. Kalau date ini sebenarnya formatnya banyak ya, cuman yang umum dipakai YYYYMM seperti itu. Nah, untuk datetime ini sama kayak tadi ya, sama kayak yang ini, menyimpan nilai tanggal, tapi ini lebih ke yang ada di SQL-nya. YYYMMDD, timestamp, menyimpan nilai cap waktu. Nah ini, kalau timestamp ini ketika kita menerapkan timestamp pada data, nanti ketika kita output suatu data, input suatu data nanti akan tersimpan kayak mesin cap waktu gitu nilai timestampnya. Gitu. Terus batasan not null memastikan bahwa bidang itu tidak dapat menerima nilai jika nul. Andai kata kalau kita menerapkan not null berarti inputan atau variabel yang diterapkan itu tidak dapat nul, gitu, tidak dapat menerima nilai nul. Gitu cuy. Jadi lebih ke arah ini sih, isi dari kolom-kolomnya itu tidak dapat nul, bukan variabel ya. Terus ini batasan primary key kunci utama ini lebih ke menandai apakah dia itu sebagai primary key atau enggak. Terus auto increment. Nah, auto increment ini biasanya dipakai buat ID. Kenapa kok dipakai buat ID? Karena ketika kita menerapkan suatu ID itu mungkin ID yang lebih general ya sifatnya, kan ada tuh ID yang emang sifatnya unik, tapi kalau auto increment ini buat ID yang simpel-simpel aja. Jadi buat misal nulis nama gitu,
list nama mahasiswa, ID-nya misalnya kita terapkan atribut ID gitu. Nanti ID-nya ini otomatis dia nggak usah di assign, nanti 1, 2, 3 itu secara sendirinya ketika input data ke SQL. Lalu batasan unique ini kalau memastikan bahwa setiap baris untuk kolom itu harus memiliki nilai unik gitu. Sebagai contoh, saya mempunyai tabel mahasiswa dan transaksi. Berikut sintaks dan visualisasi dari relasi tabelnya. Gitu. Jadi yang pertama, sebelum ini semua, yang pasti kita create database. Create database. Kalau di sini saya itu pakai database akademik. Gimana cara bikinnya? Buat yang belum tahu prakteknya kayak gimana, bisa bikin dari sini. Bisa bikin dari sini, baru atau gini SQL ya. Create database. Ini di localhost PHP MyAdmin ya. Create database, misalnya contoh tutor seperti ini, kirim. Selesai. Kalau ada cara satu lagi, itu pakai SEM ya. Nah gini, kita masuk ke cell. Nah ini MySQL min u root min p. Ada yang bingung tentang penjelasan ini? Jadi gini, MySQL min u sendiri ini menentukan lebih ke username-nya itu apa sih. Nah di sini karena kita saya tidak melakukan set pada username dan passwordnya secara default. Username-nya itu root dan passwordnya itu kosong. Di enter. Min p ini passwordnya. Nah seperti ini, di enter aja langsung. Nah ini kalau gini bisa langsung bikin sama seperti yang di localhost PHP ini. Create database, melakukan contoh 2 seperti itu. Terus jika menggunakan database-nya use contoh 2 dan kita bisa bereksplorasi SQL-nya sama seperti yang di sini ya. Gitu. Lanjut ke pembahasan. Setelah membuat database-nya terserah di sini pakai database namanya akademik 2. Lalu create tabel mahasiswa. Nah, kita membuat tabel mahasiswa, ketentuannya ya, create tabel, nama tabelnya apa, terus buka kurung. Kalau saya sih biasanya buka kurung, terus tutup kurung, titik koma gitu. Tapi karena ini nanti UAS-nya pilihan ganda, jadi mungkin akan saya kesampingkan ya. Di sini kita bikin ininya dulu. Apa yang mau kita tentukan, diisi-isi kolomnya itu NIM, nama, sama alamat. Tipe datanya apa? Tipe datanya integer. Lalu saya tentukan di sini 10. Berarti integer dengan batasan ukuran 10. Nama dengan tipe data varchar 100, alamat varchar 100. Ini kalau misalnya tipe datanya nanti terserah ya. Terserah mau dibikin kayak gimana. Lalu saya terapkan primary key-nya NIM. Nah, buat yang bertanya, ada 2 versi ya. Ada yang ditulis di bawah, ada juga yang ditulis di samping. Jadi bisa juga seperti ini. Misal NIM int 10 primary key. Bisa ditulis seperti ini juga. Ya. Atau bisa ditulis di bawah. Lalu transaksi seperti ini. Lalu insert. Ya di sini insert. Insert into mahasiswa di mana value. Oke. Value-nya itu kita mengikuti sama yang ada di sini di kolomnya. Misalnya pertama NIM. Oke, kita insert NIM-nya dulu. Lalu nama, lalu alamat. Seperti itu ya. Jadi lebih ke mengikuti. Terus transaksi sama, kita ikutin aja. Nah, lalu ketika sudah selesai di input, masukkan sintaks select all dari tabel mahasiswa dan transaksi untuk mengetahui isi dari tabel tersebut. Oke. Jadi kita menggunakan select all di sini, lebih ke select ini ya, yang bintang ini buat menampilkan keseluruhan isi data. Select from mahasiswa, select from transaksi. Tapi kalau misalnya kita ingin mendeskripsi bagaimana sih struktur datanya seperti itu, nah itu bisa juga kita menggunakan bisa juga kita menggunakan ini ya, describe itu buat mendeskripsikan isi dari tabelnya, strukturnya lebih tepatnya. Lalu kalau yang select all tadi itu lebih
isinya, lebih untuk melihat isi dari tabel tersebut. Nah ini bisa dilihat ya perbedaannya seperti itu biar nggak bingung. Terus kita langsung masuk ke joinnya. Yang pertama ada cross join. Cross join disebut juga dengan Cartesian product, yaitu perkalian dari dua buah tabel. Ya. Select all from mahasiswa cross join transaksi. Select all from mahasiswa memilih kita menampilkan seluruh isi dari tabel mahasiswa, lalu kita cross joinkan dengan tabel transaksi. Jadi ada dua tabel, isinya tabel mahasiswa sama tabel transaksi, itu langsung ditampilkan dengan cross join. Dua-duanya langsung digabungkan, itu cross joinnya. Jadi langsung ibaratnya langsung dikalikan gitu. Jadi kalau misalnya rumusnya seperti ini ya, select column list from tabel 1 cross join tabel 2. Contoh lain dari cross join ya ini sebagai berikut. Nah ini dari ini ya, select nama buku. Jadi kan kalau tadi kita itu kan select all. Nah ini bisa juga kita pilihin select nama sama buku from mahasiswa, dari tabel mahasiswa kita cross joinkan ke transaksi seperti itu. Jadi maksudnya karena kan nama sama buku ini pada tabel yang berbeda toh, nama ini dari tabel mahasiswa, buku dari tabel transaksi. Untuk menggabungkan hanya kedua ini, aku kepingin menghubungkan dua kolom ini aja, bukan dua kolom ya, dua ya ini aja gitu. Bisa dari dipilihin nama buku dari mahasiswa dari transaksi cross join transaksi. Jadi setelah ditentukan apa saja fieldnya yang akan ditampilkan, lalu kita tentukan cross joinnya seperti itu. Inner join. Seperti ini ya, jika nilai kedua tabel sama, maka akan berbentuk tabel baru yang hanya menampilkan record yang sama dari kedua tabel. Dalam penerapannya, inner join itu terbagi menjadi ada yang clause, lebih ke arah clause-nya ya. Clause-nya ini kayak penerapan SQL-nya. Apakah dia menggunakan join using clause, ada yang natural sama join on clause. Nah, ini tampilannya ya. Jadi dia itu akan terbentuk tabel baru yang hanya menampilkan record yang sama dari kedua tabel. Contohnya, select all from mahasiswa, inner join transaksi using name. Ini pakai using clause ya. Clause-nya kita pakai yang using. Jadi di sini dia akan menampilkan data yang sama dari kedua tabel. Di sini itu kita dari mahasiswa inner join transaksi. Nah, data yang sama dari mahasiswa sama transaksi bakal ditampilin di sini. Yang nggak sama bakal nggak ditampilin seperti itu. Terus kenapa ini kok using name gitu kan? Using name ini ketentuan. Jadi ketika kita inner join dua tabel, kita akan menggunakan primary key dari tabel mahasiswa, dari tabel pertama. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang on clause. Select all from mahasiswa, inner join transaksi on mahasiswa.name, transaksi.name. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya kita menggunakan yang on clause ini, kita sama inner join. Select all from mahasiswa, inner join transaksi on, kita pakai on, di mana mahasiswa.name ke primary key-nya, mahasiswa.name ini kan primary key-nya dari mahasiswa sama dengan transaksi.name. Kenapa kok name pertanyaannya? Karena seperti itu ketentuannya, biar menghubungkan dua tabel yang berbeda gitu. Jadi name ini lebih buat ke kolom yang emang sama gitu loh, sama dari kedua tabel ini kita inputkan di belakangnya gitu. Mahasiswa.name, transaksi.name seperti itu, dan tampilannya kan seperti ini. Name-nya tertampil dua kali, nama, alamat, ID transaksi buku seperti itu. Lalu yang natural join, select all from mahasiswa, natural join, simpel saja natural join transaksi. Lalu munculnya seperti ini ya, bisa dilihat perbedaannya bahwa di sini kalau yang inner join itu ada name-nya dua kali muncul, di sini tidak. Perbedaan natural join dengan inner join yang on clause ya, adalah jika inner join itu menampilkan kolom yang memiliki record yang sama, duplikat. Jadi yang ini bakal ditampilin. Kolom yang sama bakal ditampilin. Sedangkan di inner join yang using clause tidak menduplikat kolomnya. Ini ya cuma satu gitu. Lalu outer join. Konsep dari outer join ya ini menghubungkan dua tabel atau lebih yang akan menduplikasi data sesuai kondisinya. Dan apabila tidak ada persamaan, maka nilai dari record yang akan diisi dengan nilai 0. Dalam penerapannya outer join dibagi menjadi left dan right outer join.
Left join menghasilkan nilai berdasarkan tabel kiri dan nilai yang sama di tabel kanan. Jadi gini ya, kalau misalnya ini tuh lebih ke menggabungkan dua tabel yang akan menduplikasi data sesuai kondisinya. Karena penerapannya ada left sama right. Kalau misalnya left di sini, right di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya left itu dia patokannya di kiri, kalau right patokannya di kanan. Select all from mahasiswa left outer join transaksi on mahasiswa.name transaksi.name. Ya. Di sini karena kita menerapkan left di kolom mahasiswa, jadi yang ditampilkan di sini bakal seperti ini ya. Dari mahasiswa itu name nama alamat, dari kolom transaksi edit transaksi name sama buku. Tapi yang nol ada yang di kanan karena kita berfokus pada yang left, bukan yang right. Andai kata kita pakai right outer join, yang nol bakal yang di sini. Itu kita coba dulu ya ke right outer join. Nah seperti itu. Sama ya. Kalau yang bedanya cuman kalau yang di left emang fokusnya ke kiri, kalau yang di right dia fokus jangkepin atau ngisi yang di kanan, yang di kiri dikosongin gitu. Gitu. Jadi andai kata tidak ada persamaan. Nih, kenapa kok itu nol? Karena jika tidak ada persamaan maka nilai dari recordnya itu akan diisi dengan nol. Kalau ini nggak ada persamaan maka nilai recordnya akan diisi dengan nol. Karena ini left maka yang difokuskan di kiri gitu. Ini kan karena tidak ada isinya maka akan diisi 0. Sedangkan yang memiliki kesamaan cuma record ini saja gitu. Yang lainnya 0. Kalau yang di sini berfokusnya ke kanan, yang di kiri enggak. Jadi dia lebih melihat ke ini, ke ID transaksi NIM buku. Kalau yang ini lebih berfokus ke NIM nama sama alamat seperti itu. Lalu union. Perbedaan union dengan union all yaitu operator union menghapus semua baris duplikat dari result set. Operator union all menyertakan baris duplikat dari hasil result set. Selain itu penggunaan union ada syaratnya yaitu jumlah dan urutan kolom harus sama di kedua query. Tipe data kolomnya sesuai harus sama atau kompatibel. Jadi singkatnya union ini dia memungkinkan untuk menghubungkan dua data dari dua tabel menjadi satu tabel yang isinya itu ada persamaan dari kedua tabel tersebut dijadikan satu tabel seperti itu. Jadi kalau yang perlu digarisbawahi di sini, jika union itu baris-baris yang duplikat dari hasilnya dari data gabungannya itu bakal dihapus. Kalau yang all, yang baris duplikatnya pun diikut sertakan. Seperti ini ya. Ini yang pakai union biasa. Kalau yang ini union all bisa dilihat ya, ini lebih banyak 14 row, kalau ini cuma 10 row. Jadi yang duplikat kalau yang di union all ini disertakan. Lalu intersect, kalau intersect itu akan menampilkan hasil irisan dari kedua tabel ya, lebih ke arah irisan. Jadi irisan dari mahasiswa dan tabel NIM itu bakal ditampilkan di sini itu pakai intersect. Terus minus. Nah, buat penerapannya sendiri, minus ini tidak bisa dijalankan ya pada PHP MyAdmin karena basisnya itu Oracle, pakai database Oracle Base. Jadi, kalau misalnya secara konsep ya, minus itu digunakan untuk menampilkan semua data pada select statement yang pertama, bukan yang kedua. Jadi contohnya nih, ada tabel 1, tabel 2, isinya 1, 2, 3, yang kedua 2, 3, 4. Nah, di sini itu menampilkan isi yang nggak ada di tabel 2 gitu, yang nggak sama tapi ngambilnya dari tabel yang pertama. Jadi hasilnya 1 gitu. Sekarang kita masuk ke exercise yang ada di modul. Di sini saya membuat database-nya ya. Saya buatkan database-nya dengan ketentuan seperti ini. Nah, di sini tadi udah yang seperti yang udah dijelasin, ada auto increment. Jadi customer number-nya itu nanti auto ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus insert datanya seperti ini. Nah, write the query that will generate a combined list of customer LNAME and FNAME from the table customer and customer 2 that do not include the duplicate customer record. Intinya di sini itu tuliskan query yang akan menghasilkan kombinasi dari last name dan first name, nama belakang dan nama depan dari tabel customer dan customer 2, di mana
nggak ada record yang keduplikat. Nah, kalau tadi kan untuk menampilkan hasil record yang tidak duplikat kita menggunakan union. Seperti itu ya. Jadi select customer last name, customer first name from customer. Union, select customer last name, first name dari customer 2 ya. Jadi kan tadi kan tabel customernya ada 2 gitu. Kita union kan. Nah, ini jadi kita dapat hasil list kombinasi buat last name sama first name yang tidak ada hasil duplikasinya gitu. Terus write the query that will generate customer last name, first name, only the record that are unique to customer 2. Jadi kita akan menampilkan last name sama first name di mana datanya itu hanya unik ke customer 2 gitu. Nah, kalau unik itu gimana? Jadi select customer last name, customer first name dari customer 2 di mana where dalam kurung customer last name, customer first name tidak in, not in. Jadi tidak di sini. Select customer last name from customer. Jadi kita akan, karena ini kan kita mintanya unik ya, unik yang ke customer 2. Jadi nggak cukup sampai di sini saja from customer 2. Kita kasih where. Kita kasih sintak SQL where di mana customer last name, first name itu tidak ada di ini, yang ada di tabel customer, karena kita mintanya unik ke yang customer 2. Jadi akan tampilnya seperti ini hasilnya gitu. Terus write the query to show how the invoice number, customer name, invoice date, and invoice amount for all customer in the customer table with a balance of. Nah, ini nomor jadi gini. Ini tuh buat menampilkan invoice number, customer name, invoice data, dan data-data ini di tabel customer dengan balance $1.000. Nah, kalau menampilkan ini saja ya, mungkin nggak masalah. Yang jadi masalah di sini adalah kita disuruh menampilkan juga dengan balance $1.000. Nah, bagaimana cara menampilkan data? Lalu ada kondisinya gitu. Bagaimana? Nah, ini caranya. Kita select data-data yang tadi, select info. Nah, sebenarnya masalah bukan ini aja ya, karena ini dua tabel yang berbeda, jadi kita harus menerapkan join. Kita di sini menerapkan konsep inner join. Jadi ada dua tabel yang berbeda ya di sini. Di sini itu ada tabel invoice sama tabel customer. Ya, di sini kita akan memilih invoice number, customer number. Nah, kenapa kok kita pakai customer number? Karena agar tidak terjadi ambigu ya pada saat proses selectnya. Biasanya di SQL nanti errornya itu notisnya ambiguous gitu. Jadi kita benar-benar spesifikasi lah, melakukan spesifikasi terhadap tabel yang akan digunakan gitu. Kita akan menggunakan tabel customer, lalu dot customer number gitu ya. Karena ini berasal dari tabel customer gitu. Customer number, customer last name, customer first name, inv date sama invoice amount gitu ya. Dari invoice inner join customer on, kita pakai klausa on invoice.customer number ya, yang recordnya sama ya, customer.customer number, di mana customer balance itu lebih dari sama dengan 1000. Karena kan ini dengan balance 1000, berarti dengan balance yang dia itu $1.000 atau lebih, makanya kita pakai lebih dari ada sama dengannya. Dan hasilnya seperti ini. Gitu ya. Lanjut. Week 12-13. Buatlah database mengenai perkuliahan kampus yang terdiri dari dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan perkuliahan. Sertakan juga relasi tabelnya. Jadi gini, kita akan membuat database mengenai perkuliahan kampus yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan mata kuliah serta perkuliahan. Di sini itu ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, sama perkuliahan. Di sini ini isinya FK semua ya, foreign key semua yang didapat dari tabel-tabel di samping. NIM merupakan diambil dari tabel mahasiswa, kode MK diambil dari mata kuliah, NIP diambil dari dosen. Ini buat bikin database-nya, tapi yang perlu digarisbawahi di sini itu yang pertama not null. Berarti isinya nggak boleh kosong ya. Terus primary key. Ya, ini yang seperti aku sebutkan tadi bisa ditaruh di samping atau di bawah. Ini yang di samping contohnya.
Terus di sini ada yang baru nih, foreign key. Kita menerapkan foreign key name di tabel perkuliahan yang ini ya. Kita menerapkan foreign key name references. Dia itu ngambil maksudnya references ini apa sih? Diambil dari tabel mana sih sebenarnya? Referencesnya dari tabel mahasiswa. Ya. Diambil dari tabel mahasiswa. Di mana primary key-nya name. On delete cascade, on update cascade. Maksud dari on delete cascade sama on update cascade di sini berarti jika dilakukan update atau delete pada parents, pada PK-nya di sini, pada misalnya ya pada name, perubahan akan terjadi pada foreign key-nya di sini yang ada di perkuliahan. Jadi ketika kita melakukan perubahan di sini, ini akan berpengaruh ke sini. Itu yang dimaksud dari cascade. Dan itu penting ya kalau misalnya ditulis. Nah, seperti itu. Terus input data ya ini nanti ada ya di Word, nanti tinggal copy paste aja kalau mau praktik. Kita akan melakukan update pada tabel mahasiswa. Lalu kita akan set tanggal lahirnya, kan kita rubah, set ini kita rubah seperti ini, di mana yang kita rubah itu memiliki nama Nabila Widodo, seperti itu. Lalu kita add column dan constraint. Jadi ini kita lakukan penambahan kolom lagi sama constraint. Create tabel testing, ini buat testing aja ya. Terus alter tabel testing add primary key ID test, ini buat menambahkan primary key. Kalau misalnya kelupaan nih, atau mungkin ingin menambahkan karena ingin membuat struktur database baru yang memiliki relasi baru, kita bisa pakai alter table ke tabel yang sudah ada untuk menambahkan primary key-nya. Terus buat ngedrop primary key-nya kayak gini ya, pakai alter. Ingat, alter ini digunakan untuk perubahan suatu data. Entahkah itu alter update atau alter delete, drop, bukan delete sih, drop, itu pakai alter. Ini yang add column ya, alter table, add column, new one, varchar. Lalu kita delete ya, delete from testing. Intinya kalau kita melakukan suatu update atau delete, yang komponen yang wajib itu kita harus menilik ininya, kondisinya gitu, itu kita melihat pada kolom yang unik, record yang unik apa sih? Dalam hal ini kan pasti primary key-nya, ini juga nama mahasiswa. Kalau ini nggak harus unik ya, jadi kalau misalnya mau ngeset, misalnya update, kita tentukan aja apakah alamatnya dari namanya gitu. Kalau misalnya delete itu seperti ini ya, dan setahu saya bisa dilakukan terhadap record yang penting, yang unik, seperti itu sebagai acuannya. Kalau untuk drop table kita pakai ini ya, drop table test. Di sini akan ada eksplorasi dan studi kasus. Yang pertama, tampilkan name, nama mahasiswa dengan kode matkul dan nilai yang didapatkan pada perkuliahan. Oke, karena ini tabel yang berbeda, jadi di sini kita menggunakan select mahasiswa.name. Kita akan menggunakan dua tabel yang berbeda, yaitu mahasiswa dan perkuliahan, seperti itu. Jadi karena kita akan menampilkan name, nama mahasiswa dengan kode matkul dan nilai yang didapatkan pada perkuliahan, kita itu akan menghubungkan tabel mahasiswa dengan perkuliahan, seperti ini ya. Lalu untuk menampilkannya, karena kita disuruh untuk menampilkan name dulu pertama ya, name, yaitu berarti kita menggunakan mahasiswa.name. Karena NIM ini ada banyak cuy, ada NIM yang di mahasiswa, ada NIM di perkuliahan. Biar spesifik aja kita mahasiswa.name ya, mahasiswa, tabel mahasiswa dan NIM yang akan kita ambil. Lalu nama mahasiswa, karena nama mahasiswa cuma satu ya, nama mahasiswa. Terus perkuliahan.kode MK, karena kan di sini ada nih di mata kuliah.kode MK, kita ambil yang perkuliahan.kode MK. Terus perkuliahan.nilai. Oke, di sini ya. From mahasiswa, dari tabel mahasiswa, inner join perkuliahan. Jadi seperti itu. Kita terapkan dulu apa yang mau diselect, lalu tabelnya dispesifikasi. Dan mungkin ada pertanyaan, kenapa kok ini kita nggak ambil yang kode MK ini? Kenapa kok kita nggak ambil dari mata kuliah? Karena kalau misalnya kita ambil dari mata kuliah, berarti joinnya akan dilakukan pada 3 tabel. Sedangkan di contoh ini saya bikin simpel aja, pakai yang join 2 tabel dulu ya. Makanya saya ambil yang emang ada di tabel yang mau dijoinin antara mahasiswa perkuliahan. Jadi saya terapkan di perkuliahan.kode MK gitu.
Jadi nanti hasilnya bakal seperti ini. Akan ditampilkan NIM, nama mahasiswa, kode MK, dan nilai. Ini saya menerapkan inner join. Lalu, tampilkan hanya mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Oke, bagaimana ya? Kalau kayak gitu, nah berarti select nama mahasiswa from mahasiswa dari tabel mahasiswa di mana jenis kelamin sama dengan petik laki-laki, titik koma, jangan lupa. Nanti akan menampilkan hasil seperti itu. Ini kalau misalnya SQL jangan lupa titik komanya juga ya. Gitu. Terus tampilkan NIM, nama mahasiswa, kode MK, NIP, dan nilai dari mahasiswa bernama Dika Aji dan tanpa adanya duplikasi data. Karena tanpa adanya duplikasi data, kita pakai natural join ya. Beda dengan union yang cuma hanya menggabungkan gitu. Ini select mahasiswa.nim, nama mahasiswa perkuliahan, kode MK, NIP perkuliahan, nilai from mahasiswa. Kita natural join ke perkuliahan, di mana nama mahasiswa Dika Aji dan tampilannya seperti ini. Kita lihat NIM, nama mahasiswa, kode MK, NIP, dan nilai. Setelah tampil, tambahkan kolom baru yang berisi jumlah nilai total dan rata-rata yang diperoleh. Jadi setelah ditampilkan tadi, kita ini disuruh menampilkan jumlah nilai total dan rata-rata yang diperoleh oleh Dika Aji. Nah, untuk menampilkan hal tersebut, kita itu dapat melakukan ini. Kita zoomkan, zoom perkuliahan.nilai, karena nilai total ya, perkuliahan.nilai. Kita zoomkan, record nilai. Kita bikinkan tabel baru, S total nilai. Jadi kalau misalnya mau bikin tabel baru, seperti itu ya. Tapi itu dalam artian tabel sementara yang hanya ditampilkan gitu, bukan tabel tetap. Lalu kita hitung rata-ratanya, average. AVG ini average ya, rata-rata, perkuliahan.nilai, as rata nilai yang akan tampil di sini. Nah, ini bakal tampil di sini. Nah, from mahasiswa, natural join perkuliahan. Jadi join where nama mahasiswa Dika Aji. Seperti itu. Dan nanti tampilnya seperti ini. Mungkin nanti nggak seribet ini ya. Ya, tapi yang ingin saya tekankan di sini konsep dari misalnya ada untuk operasi operator sum lah, operator average-nya gitu. Itu biar dipahamin gitu. Lalu tambahkan kolom kampus Telkom University ke semua mahasiswa. Nah, untuk penambahan tadi ingat ya, pokoknya untuk perubahan suatu data kita pakai alter. Alter. Tabelnya apa? Tabelnya mahasiswa add kolom kampus varchar 20. Update mahasiswa. Jadi kan kalau misalnya ini kenapa kok kita kasih update lagi di sini? Karena ketika kita alter itu nanti ini isinya masih kosong, makanya kita update juga gitu. Lalu apa sih bedanya alter sama update? Kalau update ini lebih ke arah ke ngubah isi, kalau alter ini ngubah struktur. Nih. Ngubah struktur dan atau nambah struktur seperti itu. Terapkan inner join dari tabel dosen ke perkuliahan. Kita melakukan inner join ya, ini di sini. Select all from dosen, inner join perkuliahan on dosen.nip. Dosen.nip perkuliahan.nip. Jadi syaratnya join itu sebenarnya ada satu record yang sama dari kedua tabel, ada satu record yang menghubungkan dari kedua tabel. Saya ingatkan lagi seperti itu ya. Di sini yang menghubungkan NIP antara dosen dan perkuliahan. Untuk sintaksnya seperti ini ya. Yang pertama ini on dosen, ini tabel pertama, dot kolomnya sama dengan perkuliahan dot kolomnya. Tabel kedua dot kolomnya seperti itu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai join. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai join 3 tabel. Di sini saya akan menampilkan isi dari tabel mahasiswa, mata kuliah, dan perkuliahan. Seperti itu. Jadi di sini ada rumusnya. Select tabel 1. Kalau kita ingin menggabungkan 3 tabel itu ada rumusnya yang enak. Jadi gini. Select tabel 1 dot kolom. Tabel 1 dot kolomnya apa, tabel 2 dot kolomnya apa, tabel 3 dot kolom. Ini opsional banget. Ini tergantung kalian menentukan ya. Mau kolom apa aja yang ditampilin gitu. Dari tabel 1, inner join tabel 3. Jadi urutannya gini. Ini tabel 1, 2, 3. Dari tabel 1 join ke tabel 3. Terus inner join ke tabel 2. Udah kayak gitu. Jadi enggak 1 2 3, 1 3 2. Inner join tabel 3. Inner join tabel 3 on tabel 1 dot kolom yang primary key dari tabel 1 sama dengan tabel 3 dot kolomnya
timnya sama itu. Terus inner join tabel 2. Inner join tabel 2 di mana inilah ketika kita inner join ke tabel 2 on tabel 3 dot column, berarti langsung loncat lagi, tapi kita pakai bukan tabel 1, pakai tabel 3 sebagai basisnya karena kita dari tabel 3 loncat ke 2 kan. Tabel 3 dot kolomnya, terus tabel 2 dot kolomnya, seperti itu. Kolomnya yang sama. Dan ini kan perkuliahan sama mata kuliah, kalau yang sama apa? Kode MK. Oke gitu. Jadi contohnya ya, select distinct. Oke, buat yang kurang tahu select distinct ini lebih ke kita akan mengambil data di mana datanya itu yang unik, yang bukan spesifik ya, yang nggak ada duplikasi. Jadi distinct itu cuman yang diselect bakal isi-isinya nggak ada duplikasinya gitu. Select distinct mahasiswa.nim ya, seperti ini. Saya akan memilih record name atau kolom name dari tabel mahasiswa, akan memilih nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, akan memilih alamat dari mahasiswa, lalu kode MK dari mata kuliah, nama MK dari mata kuliah, dari tabel mata kuliah, lalu saya akan mengambil kolom name, record name dari tabel perkuliahan dan kode MK dari tabel perkuliahan dan juga nilainya. Nah, from-nya ini perlu diingat ya, pokoknya setelah select, ingat strukturnya ya. Yang pertama kita lakukan select dulu, habis select from-nya bagaimana, baru join-nya. Kalau misalnya ada klausa where juga, baru ini setelah join ya. Jadi urutannya seperti ini. Kita kan udah tadi sampai di select ini, langsung ke form. Dari tabelnya tabel pertama dulu ya, ingat urutannya. Tabel pertama, select from mahasiswa, inner join, perkuliahan, mahasiswa, inner join ke perkuliahan, tabel ketiga, on mahasiswa.nim, primary key yang pertama dulu, inner join, nah ini, perkuliahan on mahasiswa.nim, terus perkuliahan.nim, seperti itu ya. Sama dengan perkuliahan.nim. Jadi ingat strukturnya gitu aja. Terus inner join, kita inner join ke mata kuliah, inner join mata kuliah on perkuliahan karena basisnya dari 3 ya. Kalau tadi kan 1 ke 3, jadi kita pakai yang ini dulu, mahasiswa.nim dulu karena ini dari 3 ke 2, jadi pakai perkuliahan.kode MK karena yang sama ininya kode MK. Perkuliahan.kode MK, terus mata kuliah.kode MK. Ini kita akan menampilkan data dari 3 tabel yang berbeda menggunakan inner join seperti itu. Nah, jadi saya akan membahas mengenai materi-materi UTS. Lebih ke quick overview. Sebenarnya agar pemahaman UTS nanti bisa terpakai pada saat menjalankan UAS. Apa itu database? Database sendiri itu ialah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, program atau aplikasi aplikasi untuk menghasilkan informasi. Intinya tuh database tuh ini ya, lebih ke kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer. Jadi kan data tuh banyak ya. Hasilnya misalnya dari data transaksi dari swalayan, data transaksi dari toko-toko. Data-data tersebut itu yang isinya mungkin ada ID penjualan, nama penjualan, ada harga penjualan. Itu bakal disimpan dalam komputer yang nanti diolah menggunakan software dan program untuk menghasilkan informasi. Jadi nanti dapat diketahui insight-nya cuy. Dapat diketahui misalnya ternyata barang ini banyak yang terjual, misalnya fruity, ternyata fruity banyak yang terjual gitu. Jadi tujuan dari pengolahan data ini selain mengolah data secara efektif, bukan menggunakan hal-hal konvensional kayak kertas-kertas gitu, di sini juga dapat melihat insight lah dari hasil penjualannya, mana yang stoknya habis cepat seperti itu. Lalu entitas itu ialah objek yang mewakili suatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya dan memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik. Jadi kalau entitas itu lebih ke objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata. Contohnya mobil, terus pegawai itu bisa diasumsikan sebagai entitas karena dia mewakili sebagai representasi objek dari dunia nyata. Gitu. Lalu pasti mobil di sini kan memiliki kayak jenis mobil, harga mobil. Pegawai di sini memiliki
nama, memiliki nomor pegawai, itu merupakan atribut, di mana dari nama pegawai dan jenis mobil ini merupakan karakteristik dari entitas tersebut. Terus ini kita masuk ke contoh software DBMS ini seperti ini. Oracle, Microsoft SQL sama server terus MySQL. Terus fungsi DBMS ini sebenarnya apa sih? Mengontrol redundansi, memecahkan masalah lingkungan tradisional, mengontrol keamanan data, dan memisahkan program dan data. Lalu fase database life cycle-nya ini ada initial study, design, implementation, loading, testing, evaluation, operation, maintenance, and evaluation. Mungkin bisa dibuat pemaparannya, bisa dibaca lagi. Seperti itu. Singkatnya, di BMS ini fungsinya agar data-data yang tadinya diolah secara manual dan konvensional dari kertas-kertas itu dibentuk menjadi suatu data-data yang memang diolah di komputer biar lebih efektif. Lalu untuk mengontrol redundansi data ini sebenarnya ketika data-data tersebut itu memiliki bentrokan gitu. Jadi misalnya ketika dua data digabungkan, misalnya nama di sini misalnya ada karyawan 1, karyawan 2 pada satu toko yang berbeda, cuman beda divisi gitu. Ada yang divisi emang khusus dia buat ngelayanin orang di posisi 1, posisi 2. Ketika data ini digabungkan, maka ada beberapa data yang kok tumpuk gitu. Jadi datanya bentrok, dan itu yang dinamakan redundansi data. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mengurangi potensi dari redundansi data, kita olah menggunakan DBMS. Yang nomor 4, jelaskan bagian teknologi sebagai pilar BPM. Nah, teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan otomatisasi sistem mengubah data yang dulunya menjadi berbentuk fisik menjadi digital agar mudah diproses. Selanjutnya, jelaskan alasan mengapa perusahaan harus menggunakan BPR. Perusahaan akan menggunakan Business Process Reengineering sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. Peningkatan kinerja tersebut diharapkan akan menghasilkan output yang lebih baik dari proses yang sebelumnya. Ya, yang nomor 6 ini ada soal cerita ya. Dana membeli cincin kawin. Pada cincin tersebut terdapat beberapa spesifikasi seperti jumlah karat, berat, nomor seri, dan ukuran jari. Nah, yang kita harus lakukan adalah mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada kalimat tersebut dan kelompokkan berdasarkan entitas, relasi, dan atribut. Nah, ada 3 soal yang ditanyakan, entitas, relasi, dan atribut. Yang pertama itu entitas. Entitas itu yang mana? Kita lihat ini. Dana membeli cincin kawin. Nah, di sini ini dana itu termasuk entitas. Dana itu dalam kasus ini berbentuk sebagai pelanggan. Dan cincin kawin itu termasuk ke entitas keduanya. Relasinya antara dana dan cincin kawin itu yaitu membeli. Kita dapat melihat dari 4 kata pertama dalam soal tersebut. Nah, untuk atributnya itu ada di kata-kata terakhir di soal ini, yaitu nama pelanggan, jumlah karat, berat, nomor seri, dan ukuran jari. Nomor 7. Buatlah data dictionary yang terdiri dari pegawai hotel, kamar hotel, dan pelanggan. Beri minimal 4 atribut pada masing-masing entitas tersebut. Nah, dalam data dictionary itu ada beberapa kolom, yaitu yang pertama kolom entitas, data elemen, tipe, length, PK atau FK, null atau not null, format, description, dan example. Nah, untuk entitasnya itu sudah dikasih tahu kan semua ini, pegawai hotel, kamar hotel, dan pelanggan. Untuk data elemen itu atribut-atribut yang terdapat pada entitas tersebut. Misalnya di pegawai hotel ini ada ID pegawai, nama pegawai, tempat tanggal lahir, dan alamat. Begitu pula seterusnya. Nah, untuk tipe ini ada varchar, itu gabungan antara angka dan huruf, bisa date atau integer, dan number juga. Untuk lengthnya ini jumlah maksimal angka atau huruf yang ada di atribut tersebut. Untuk PK atau FK itu primary key ataupun foreign key. Nah, untuk primary key dari pegawai hotel itu ada ID pegawai. Untuk primary key kamar hotel ada nomor kamar. Dan primary key dari pelanggan itu ID pelanggan. Dan untuk null atau not null ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, itu boleh atau tidaknya ada nilai dalam atribut tersebut. Berarti ini semua not null, berarti harus semuanya diisi ya, tidak boleh kosong. Untuk format itu contoh dari datanya itu, contoh dari data pegawai, misalnya ini 11222, ada di description keterangannya. Untuk 1 sama 1 ini untuk nomor divisinya, divisi pegawai hotel tersebut,
dan 2 sama 222 ini untuk urutan anggotanya yang keberapa. Nah, kita ke contoh nih. Misalnya yang ID pegawainya itu 431200. Untuk yang dua angka pertama ini 43 ini untuk divisinya siapa? Misalnya anggap untuk 43 ini namanya SDM. Nah, dia itu berada di SDM dan urutan pegawai yang ke 1200. Seperti itu. Begitu pula dengan format date month year. Untuk date-nya ini, D itu hari, M bulan, dan Y itu tahun. Contohnya ini. Dan seterusnya. Nah, ini kita masuk ke ERD. Ini jelaskan atribut key, kompositif, derivatif, dan multi value, strong weak entity-nya, sama tentukan jelas unary dan binary relationship-nya. Jadi gini, kalau untuk key atribut itu ya atribut yang memiliki nilai unik. Kalau komposit itu yang dapat dipecah lagi. Komposit itu ya atribut yang terdiri dari atribut yang lebih mendasar, sama ya, cuman simpelnya seperti itu. Multi value itu terdapat nilai lebih gitu dari atributnya. Terus derived itu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Jadi kalau contohnya di sini itu atribut key-nya yang ada garis bawahnya ya, ID staff, ID tanggungan, itu ini seperti ini bisa dilihat. Terus atribut komposit di sini itu ada nama staff, yang bisa dipecah menjadi nama depan staff, nama ini, nama belakang staff. Terus udah itu aja di sini. Intinya kalau misalnya atribut komposit itu atribut yang masih terdiri dari atribut mendasar. Lalu atribut derivatif ini di sini contohnya atribut yang dapat dihasilkan dari atribut lain, turunan ibaratnya. Dan ciri khasnya atribut derivatif itu ada titik-titiknya di sini ya. Atribut umur bisa dihasilkan dari TTL seperti itu. Lalu multi value yang memiliki nilai lebih, contohnya satu staff ini pasti memiliki banyak nomor telepon. Bukan pasti ya. Ada yang memiliki banyak nomor telepon. Ada SIM 1, SIM 2 gitu kan. SIM card 1, SIM card 2. Terus strong dan weak entity. Kalau strong entity ini entitas yang dapat berdiri sendiri. Kalau weak entitas ini dia memiliki pengaruh besar, memiliki tingkat ketergantungan yang besar terhadap entitas yang lain. Di sini strong entity-nya staff ya, dan weak entity-nya tanggungan. Kenapa tanggungan dikatakan weak entity? Karena jika tidak ada staff, maka entitas tanggungan ini tidak bakal ada, karena tanggungan itu merupakan entitas yang dimiliki oleh staff. Kalau nggak ada staff berarti tanggungan ini nggak ada gitu, karena tanggungan ini dimiliki oleh staff. Lalu jelaskan unary dan binary relationship. Unary relationship ini adalah relasi di mana dia entitas ini berhubungan dengan dirinya sendiri. Di sini staff mengapa oleh staff, dia berhubungan dengan dirinya sendiri. Lalu kalau binary ini hubungan antara dua entitas ya, staff dan tanggungan. Staff memiliki tanggungan gitu. Jadi kalau yang ini kita tentukan key atribut, multi value, composite, dan dari atributnya ya. Di sini tuh key atributnya ID staff, ID penyewaan, ID penjualan, ID restoran, ID customer, sama ID fasilitas. Lalu kita tentukan lagi multi value-nya. Multi value-nya ini telepon yang ada dua ini ya. Di ovalnya ada dua garis. Terus ini lagi telepon customer. Terus kita tentukan atribut composite-nya. Di sini nama staffnya terbagi menjadi dua lagi, nama depan dan nama belakang, nama customer seperti itu juga. Lalu derived atributnya itu atribut yang dapat ditentukan dari atribut lain ya. Contohnya umur staff dari TTL staff, terus umur customer dari TTL customer seperti itu ya. Oke, masuk ke tahap akhir. Jadi untuk SQL sendiri ya, mungkin di awal juga mungkin kurang jelas atau belum dijelaskan. Itu yang pasti dipakai ini ada dua yang dalam sini. Ada DML sama DDL. DML ini kepanjangan dari singkatan dari Data Manipulation Language. Singkatnya, DML ini digunakan untuk manipulasi data. Ada select, insert, update, delete.
Kalau misalnya DDL ini data definition language, ini lebih ke buat untuk create, alter sama drop. Untuk proses perubahan sama buat drop. Drop ini biasanya diterapkan pada perbedaan drop sama delete di sini ya. Kalau delete ini lebih ke delete isi record. Kalau drop ini lebih ke hapus tabel sama database. Gitu. Terus perbedaan update sama alter udah disinggung tadi ya. Kalau misalnya alter ini dia ngerubah ke strukturnya, kalau update ini ngerubah ke isinya. Gitu. Terus kalau create ini dia sama berhubungan ke tabel sama database ya. Kalau misalnya insert ini berhubungan ke isi gitu. Ke record. Jadi ini fokusnya ke record, kalau ini fokusnya ke manipulasi, bukan manipulasi ya, kayak buat hapus tabel sama database seperti itu. Lalu untuk operator pada SQL-nya di sini ada sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan ini. Lalu ada logical operator, ada and or not. Kalau misalnya and itu dan, kalau or itu atau, dan not itu tidak gitu. Misalnya select where nama gini-gini, where nama jika and umurnya segini gitu, umurnya 20 bisa pakai itu. Atau mungkin pakai or, kita select where nama putra, atau mungkin selain putra kita select juga dengan lokasi alamat yang bertinggal di Bandung gitu bisa. Jadi kalau n ini lebih ke penambahan yang sama, terus or ini lebih ke kondisi atau gitu. Kalau yang not ini kayak yang tadi, kayak yang kita ingin memilih record yang unik ke tabel 2 saja gitu, itu pakai yang not. Special operator itu bisa between, is null, sama like. Between ini buat ke arah angka ya, misalnya, tapi ini semua bukan ini. Contoh between ini bisa diterapkan pada where ya, pada conditionalnya, pada clause where-nya. Terus ini aku akan jelasin tentang ini. Ini itu sebenarnya query SQL yang diterapkan pada PHP yang basisnya HTML. Jadi ini nanti arahnya kemana? Ini arahnya nanti ke lebih ke website, tapi website statis masih, karena tampilannya masih gak ada CSS-nya. CSS itu apa? CSS itu kayak elemen style buat website. Jadi kalau nggak ada CSS-nya itu tampilannya nggak bakal bagus. Nah, di sini tampil jumlah jenis armada.php. Oke, gitu. Terus connect $con MySQL connect. Nah, gini. Singkatnya, nggak usah bingung-bingung aja. Kalau misalnya dollar ini lebih ke arah variabel, jadi menetapkan variabel connect. Dan ini maksudnya MySQL connect ini kita connect ke database-nya. Database-nya lokal, kita connectin ke localhost root ini username-nya, password-nya kita isi kosong. Terus ini yang lainnya nggak usah diperhatiin. Lalu kita select DB-nya, kita select database-nya sewa mobil. Nah, baru ini kita query-nya ditaruh di sini, $query select count. Kita hitung jumlah ya, karena count ini hitung jumlah dari armada, di mana jenis mobilnya itu sama dengan $jenis, nggak usah dihiraukan. Intinya dari query ini itu kita akan menghitung jumlah mobil berdasarkan jenis mobilnya, seperti itu. Oke, mungkin sekian tutorial class dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk UAS-nya. Lalu untuk soal dan jawaban beserta file PDF video ini itu bisa di-download melalui link yang ada di deskripsi box di YouTube-nya di bawahnya. Ya, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.